Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah keluarga yang dirahmati Allah. Seingat saya ini pertemuan yang sudah hampir 14-15 ya, atau 15-16, karena dari awal Oktober kalau nggak salah ya. Kita sudah bahas beberapa tema sebelumnya, mulai dari ta'aruf, khitbah, sampai terakhir minggu lalu kita bahas hak suami atas istri ya, atau menjadi kewajiban istri. Sekarang kita bahas bab tema cerai atau tolak. Salah satu tema yang sangat vital, perlu dipahami dengan sangat baik supaya bisa terhindar dengan izin Allah. Kalaupun misalnya akhirnya terjadi dengan sangat baik, bukan terjadi di luar pengetahuan yang benar. Faktanya cukup mengejutkan, beberapa kasus terjadi keluarga bahkan yang dianggap cukup mengerti masalah agama tidak mudah untuk mempraktekkan dengan sangat baik di dalam bab masalah cerai ini atau tolak. Saya beberapa kali menemui suami istri di mana suaminya sudah ngomong cerai beberapa kali dan tidak cerai-cerai. Dengan anggapan saya akan marah. Dianggap kalau marah itu tidak jatuh. Marah seperti apa yang membuat tidak jatuh? Itu ada ukurannya. Demikian juga beberapa kali ngomong cerai karena lagi kesel dan tetap aja habis itu balik lagi karena apa? Karena belum dibawa ke pengadilan. Ini juga merupakan fakta-fakta pemahaman masyarakat tentang masalah cerai yang sangat mengkhawatirkan. Padahal kalau nikah itu sudah hukumnya cerai, suami istri sudah tidak boleh berkumpul hukumnya zina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hubungannya tidak sah, berarti zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu dipahami terutama para laki-laki yang ada di sini untuk memahami secara apik bab cerai. Dan nanti gimana bisa menjaganya. Jangan sampai jatuh di luar kendali. Kita ngomong seakan-akan main-main, padahal itu udah jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, secara bahasa tolak itu maknanya adalah melepas atau meninggalkan. At-tolaqu lughatan al-itlaq wa huwa al-irsal wa tark, yakni melepaskan dan meninggalkan. Seperti kata atlaqtul asir, maknanya kalau saya melepaskan ikatannya. Secara syariah, tolak artinya adalah melepas hubungan suami istri dan berhentinya hubungan di antara mereka berdua. Melepas hubungan suami istri dan berhentinya hubungan di antara mereka berdua. Sebagaimana nikah itu adalah ikatan akad ya, diikatnya dua orang menjadi satu paket rumah tangga yang di dalamnya ada barokah lahir anak dan seterusnya. Maka cerai adalah melepaskan ikatan ini, di mana laki perempuan yang awalnya syah bersama dan berhubungan, maka tidak syah lagi dan tidak boleh lagi karena sudah lepas ikatan. Masalah cerai ini menjadi anti klimak dari proses kesucian rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga ditempatkan menjadi sesuatu yang sangat luhur, sangat tinggi. Disebut oleh Al-Quran sebagai mitsaqon ghalidha. Dengan nama Allah, orang-orang yang awalnya haram berhubungan, atas nama Allah diizinkan berhubungan dan akhirnya melahirkan keluarga yang baik, melahirkan anak-anak yang kelak meneruskan kehidupan orang tuanya, lahir generasi. Jadi
nikah adalah salah satu prosedur mempertahankan kehidupan. Karena dari nikah lahir anak dan generasi, dari situlah hidup ini berjalan lagi. Ya, dengan asumsi kalau nggak ada nikah, maka bisa tidak lahir generasi. Dunia ini menjadi mati. Atau ada hubungan laki perempuan, tapi nggak nikah. Hanya kacau balau, karena orang tidak ketahuan, dia bertanggung jawab dengan siapa. Karena anak tidak tahu bapaknya mana, anak juga tidak tahu harus minta ke ibu yang mana, karena ibu ini bisa jadi merasa tidak perlu bertanggung jawab atas anak ini karena dibuai dengan disakiti oleh laki-laki, misalnya. Jadi kacau balau. Dengan nikah maka semuanya menjadi tertib. Tetapi ada saat di mana suami istri ini tidak sanggup lagi meneruskan hubungan karena satu dan lain hal. Maka akhirnya Islam memberikan satu solusi yang namanya tolak atau cerai. Yang secara bahasa tadi adalah melepas ikatan rumah tangga atau berhentinya ikatan rumah tangga. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi para ulama mengatakan ini hadis dhaif, ya. Abghadul halali ilallahi azza wa jal at-talaq. Perkara halal yang Allah benci, perkara hal yang Allah benci, itu yang paling dibenci Allah adalah cerai. Hadis ini dhaif karena mengandung makna yang kontradiksi. Tidak mungkin Allah benci perkara halal. Kalau halal yang nggak dibenci. Makanya kita mengatakan cerai itu hukum dasarnya mubah pertama kali. Bisa naik menjadi sunnah, bahkan wajib, atau turun menjadi makruh atau haram karena kondisi. Juga ada hadis yang berbunyi, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha istaftagri sifhataha wal tangkih fa innama laha ma qaddara laha. Tidaklah boleh seorang wanita meminta menceraikan saudara perempuannya. Litastafriga sifhataha, supaya dia bisa bersamanya. Wal tangkih, dan menikahlah. Fa innama laha ma qaddara laha. Sesungguhnya ia mendapatkan apa yang ditakdirkan baginya. Oke, ya. Di sana juga ada hadis, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqa min ghairi ba's fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, maka haram baginya bau surga. Jadi secara umum cerai itu tidak dianjurkan, bahkan sebagiannya kalau dimain-mainkan dapat ancaman yang keras, tidak bisa mencium bau surga. Di sana juga ada hadis tentang hukum makruhnya laki-laki mencerai, ya. Kalau ini kan wanita minta cerai, mencerai kalau habis hubungan. Jadi malam hubungan pagi cerai, itu hukumnya bisa makruh atau bahkan haram. Karena bagaimana mungkin engkau habis sayang-sayangan kemudian cerai. Oke, ya. Jadi secara bahasa, secara istilah, dan kemudian ada beberapa hadis yang menjadi dasar. Hukumnya, ya. Para ulama berbeda pandangan masalah hukum cerai. Ada yang mengatakan hukum cerai itu haram kecuali ada keperluan atau hajat. Mereka adalah pandangan Imam Hanafiyah, yakni mazhab Ahnaf, dan mazhab Hanabila atau Hambali. Dasarnya hadis Rasulullah SAW, meskipun ini riwayat Imam
Imam Bukhari dengan lafal yang lain ya. La'anallahu kullu dzawaqin mutlaq. Ya. Di sebuah hadis dengan dasar riwayat Imam Bukhari, innallaha yakrahu ar-rajula at-talaq adz-dzawaq. Yani Allah membenci orang yang suka cerai gitu. Yang suka cerai ya. Kalau dalam bahasa sekarang ya dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngomong cerai. Tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa cerai hukumnya adalah makruh, nggak sampai haram. Berdasar apa? Berdasar tadi. Innallaha yakrahu. Benci. Tapi juga ada mengatakan pada dasarnya sebagaimana hukum dasar nikah itu mubah, hukum dasar cerai juga mubah. Kenapa? Didasarkan kepada orang sebagaimana dia juga boleh membuat akad jual beli, boleh pula mengakadkan bubar. Bisa berubah hukum ini menjadi sunnah atau menjadi wajib, atau bahkan menjadi makruh atau menjadi haram karena kondisi. Ala kulli hal, baik yang mengatakan haram kecuali dengan hajat atau makruh atau mubah, pada dasarnya semuanya cerai itu tidak diharapkan. Pertama, karena ternyata banyak sekali ayat atau hadis yang memang memberikan isyarat itu. Allah membenci orang-orang yang suka cerai. Yang kedua, dasarnya adalah bahwa cerai tidak dimaksudkan, dan itu merupakan hal buruk, bukan hal buruk, hal yang tidak dianjurkan. Ya. Itu adalah tentang kaidah al-aslu fi zawji fi akdi zawaj wa ad-dawam. Hukum dasar akad suami istri, akad nikah itu selamanya. Gitu. Artinya kalau tidak selamanya itu adalah kondisi baru. Itu tidak diinginkan karena al-aslu fi akdi zawaji ad-dawam. Hukum dasar akad nikah itu selamanya. Makanya nikah mut'ah tidak diizinkan karena nikah mut'ah itu nikah yang dimaksudkan untuk sebentar saja dan dinyatakan. Gitu. Nikah 3 bulan, nah, itu mut'ah. Itu ijma' para ulama hukumnya haram. Gitu. Ya. Nikah mut'ah itu kawin kontrak kalau di sini sekarang. Ya. Itu tidak sama dengan nikah, tapi di hatinya ngomong kapan-kapan cerai. Itu tidak sama hukumnya. Karena tidak merupakan bunyi akad. Karena al-aslu fi akdi zawaji ad-dawam. Asalnya hukum nikah itu adalah untuk selamanya. Oke ya. Jadi secara hukum gitu. Ya. Jadi ada beberapa pendapat, tapi kelihatannya yang cukup kuat itu yang makruh kelihatannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, dari sini para ulama terutama mazhab Hanabilah, ya karena ada dinamika dalam hukum tolak tadi, ada cerai. Mazhab Hanabilah itu membagi ada beberapa hukum terkait dengan masalah cerai. Yang pertama, ada cerai yang hukumnya wajib. Ya. Tadi ya dari penjelasan tadi, bisa jadi akhirnya cerai itu bisa hukumnya wajib, bahkan wajib cerai. Yang kedua, bisa haram cerai.
ketiga bisa mubah cerai, dan terkadang bisa bahkan sunnah cerai. Gitu. Ada wajib, ada haram, terus juga ada mubah. Gitu. Dan kalau mau dilengkapi, bisa jadi ada yang makruh. Gitu. Pertama, tolak yang wajib. Itu kapan? Adalah kalau ada dua pasangan berselisih kemudian menghadap hakam, ya, penengah atau hakim. Kemudian ternyata hakam ini memutuskan untuk cerai, maka baginya wajib cerai. Nah, karena sudah diputus hakam. Termasuk hukum cerai yang wajib adalah tolaknya orang yang mengilak, gitu, mengilak pasangannya. Ilak itu adalah menuduh pasangannya zina. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in tabu fa innallaha ghafurur rahim. In azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Nanti bahasan ilak sama li'an akan kita bahas nanti pas bahasan itu, setelah bahasan cerai. Itu termasuk hukumnya wajib cerai kalau sudah menunggu 4 bulan. Kedua, cerai yang hukumnya haram. Apa itu? Ya, ini kalau ada cerai tanpa ada keperluan apapun. Kenapa kok bisa dihukumi haram? Karena itu memberikan mudarat kepada suami, juga mudarat kepada istri. Dan tidak ada masalah atas tindakan cerainya. Gitu. Maka hal itu dianggap haram, ditambah alasan ketiga, karena itu termasuk merusak dan membatirkan harta. Karena ada hadis Nabi, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan tindakan yang memberikan mudarat kepada orang lain, juga tidak melakukan tindakan yang mudarati diri sendiri. Tetapi ada yang mengatakan kalau ada perkara nikah cerai tanpa hajat, sebagian ulama mengatakan itulah contoh nikah yang makruh, bukan yang haram. Ya, ala kulli hal, ada yang wajib, ada yang haram, sekaligus ada yang makruh. Kenapa? Ya karena hadis Nabi yang terkenal itu, meskipun itu hadis dhaif, abghadul halal ilallahi at-talaq. Sebuah riwayat, ma ahallallahu syai'an abghad ilaihi minat talaq. Tidak ada perkara yang Allah halalkan yang lebih ia benci daripada cerai. Kalau cerai yang mubah, itu adalah cerai yang haram hukumnya nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba cerai. Contoh misalnya suami istri nikah. Pas nikah terus ngomong gini, Ma, kamu cari aja deh ya. Aku cari yang lain daripada punya nih. Biar gini-gini. Lah, Mas kita kan masih baik. Iya sih. Udahlah kita biar semangat hidup. Itu hukumnya haram atau minimal makruh. Tapi yang cerai yang hukumnya mubah adalah kalau ada kebutuhan, tapi tidak sampai mudarat kepada diri sendiri. Contohnya su'i khuluqil mar'ah, wa su'i isyratiha, wa tadarrur biha min ghairi khusulil ghardi minha. Contohnya kalau ada istri akhlaknya buruk, terus atau suami mempergauli istri dengan buruk, ya. Istri buruk, suami juga buruk, ya. Setiap hari kalau dalam bahasa orang sekarang setiap hari tengkar. Dan juga ada kondisi ingin memudarati istri, gitu. Atau suami tidak mendapatkan haknya, itu hukumnya mubah.
Kayak orang jual beli, bikin akad syarika, jalan. Ternyata pusing nih, nggak ada manfaatnya apa-apa. Kita sering cekcok, ya udah boleh cerai. Berikutnya cerai yang hukumnya sunnah. Sunnah cerai. Ya ini ketika istri misalnya tidak lagi menjalankan kewajiban kepada Allah. Seperti sholat. Itu sunnah cerainya. Sholat. Dan kondisinya tidak mungkin dididik atau tidak mungkin dipaksa. Ya udah emang orangnya malas sholat misalnya. Naudzubillah. Atau dia sudah tidak lagi bisa menjaga kehormatan. Itu hukumnya sudah sunnah untuk cerai. Gitu ya. Jadi ketika buruk akhlaknya atau menterlantarkan, kalau buruk akhlaknya boleh, mubah ya. Kalau yang sunnah haknya Allah ditelantarkan. Gak bisa menjaga kehormatan. Ini masing-masing atau dua-duanya. Ini hukumnya sunnah. Imam Ahmad mengatakan, la yambaghi lahu imsakuha. Wa dzalika li'anna fihi naqsan li dinihi wa la ya'manu ifsadaha li firashihi wa ilhaqa bihi waladan laysa huwa minhu wa la sabidaki 'alaiha fi hadzal hal. Yakni kalau sudah kondisinya kayak gitu, itu tidak bagus untuk menahannya. Ya. Karena itu bisa membahayakan agama suaminya. Kalau istrinya tadi buruk agamanya. Atau kalau dia sudah nggak bisa menjaga kehormatan, juga bahaya. Nanti khawatir bercampur nasabnya. Nggak ketahui mana yang anaknya, mana yang anak dari proses yang lain. Nah, di konteks ini disunnahkan segera cerai. Bahkan di konteks kayak gini, sebagaimana disebutkan di ayat wala ta'duluhunna litadhhabu ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi khishtin mubayyinah. Ya. Kecuali jika mendatangi tindakan keji yang nyata, yakni perzinahan. Di konteks ini Ibnu Qudamah bahkan mengatakan kalau sudah sampai ada wanita yang sudah tidak bisa menjaga kehormatannya atau suami, maka hukumnya bahkan wajib cerai. Sedikit saya keluar dari tema, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan salah ngambil sikap. Kalau ada suami nikah lagi, itu tidak ada alasan cerai. Tapi kalau justru kalau haram, kalau yang haram itu justru malah boleh cerai. Jangan dibalik. Kalau selingkuh diizinkan, kalau nikah lagi dimarahi. Kalau nikah lagi halal. Urusannya bab cemburu aja kan jadi, tapi halal, nggak ada yang salah. Tapi kalau tidak halal justru yang bahaya malahan gitu. Jangan sampai malah yang halal dimarahi, yang haram diizinkan. Naudzubillah min dzalik. Termasuk yang nikah yang sunnah, kalau tadi terjadi percekcokan yang tidak bisa dihentikan, itu juga sunnah cerai. Meskipun di atas tadi sebagian mengatakan mubah ya. Tapi ala kulli hal, percekcokan kalau menurut Ibnu Qudamah itu sudah masuk kategori sunnah. Jadi memang ini tergantung cara ngukurnya. Karena sebagian kasus, sebagian ulama mengatakan itu mubah, sebagian itu sunnah. Ini memang tinggal penilaian atas sebuah kasus. Lebih mudarat yang mana? Sebenarnya juga gitu. Oke ya, secara umum, jadi cerai ini adalah hukum yang diizinkan oleh agama. Dan hukumnya sebagaimana saya sampaikan tadi, ada beberapa pilihan. Hukum dasarnya ada mengatakan haram kecuali hajat. Ada mengatakan mubah, ada mengatakan makruh hukum dasarnya. Tapi hukumnya bisa naik atau turun. Bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Oke, poin berikutnya hikmah cerai ya, atau hikmah tolak.
Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dipersilahkan ya. Kita sudah bahas masalah hukumnya, dasarnya, dan dasar-dasar hukumnya dan definisinya. Udah 3 poin ya. Kita akan bahas berikutnya tentang hikmah cerai yang diizinkan, hikmah hukum cerai dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dipersilahkan, Pak. Fadal. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, boleh bertanya jika ada pertanyaan. Ini saya ada titipan Ustadz. Fadal. Jadi kasusnya itu ada pasangan suami istri yang cerai, sudah cerai, tapi tidak bisa pisah karena rumahnya itu milik berdua, Ustadz. Dan kondisinya istrinya tidak bisa kemana-mana karena nggak punya rumah juga gitu, dan suaminya juga nggak mau meninggalkan rumah itu. Gimana Ustadz? Ini emang repot ini. Saya juga pernah menghadapi kasus kayak gitu. Kasus rumah tangga itu Masya Allah, makanya mbak-mbak baru yang nikah ini, ya semoga dijaga oleh Allah. Kemudian dapat pasangan yang benar. Gitu. Karena kalau pasangan benar itu sudah separuh kesuksesan. Tapi kalau pasangan nggak benar itu udah separuh kegagalan. Kerja keras untuk menjaganya. Tapi kalau pasangannya benar, insya Allah. Wanita yang salihah, misalnya kayak gitu, itu sudah separuh. Tinggal separuhnya tinggal lanjutin aja. Jadi kalau sepasang suami istri itu cerai, maka hukum dasarnya istri yang pergi dari rumah itu karena rumah itu rumah suaminya. Nah, kan? Istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah sampai 3 bulan selama masa iddah. Tapi jika hukum dasar ini tidak ketemu faktanya, kenapa? Karena ternyata rumahnya bukan rumah suaminya, tapi rumah istrinya misalnya. Ya, maka yang keluar suaminya. Itu namanya al-hukmu yadurru ma'al illati hayatu darat. Hukumnya sesuai dengan ilatnya dimanapun dia pergi. Itu hukum. Jadi kalau rumah suami istrinya, ya berarti yang pergi suaminya karena bukan rumahnya. Gitu. Nah, kejadiannya kalau rumahnya itu milik berdua. Ya penting kan nggak pergi dua-duanya. Gitu. Karena kenapa kok istri pergi dari rumah suaminya? Karena bukan rumahnya lagi. Karena dia sudah nggak berhak atas nafkah rumah. Sementara rumah suaminya, istrinya pergi kembali ke orang tuanya. Gitu. Yang jadi masalah kalau rumah itu rumah berdua sekarang, bagaimana ada pertanyaan. Terus gimana ya? Mereka tetap di rumah masing-masing. Kalau mereka memutuskan di rumah itu karena nggak ada pilihan rumah lain, karena nggak punya rumah kecuali itu, maka boleh di rumah itu dan dianggap rumah yang berbeda. Berarti disekat full, pakai tembok 2, bukan tembok 1 kalau perlu. Punya pintu sendiri, garasi sendiri, pintu masuk sendiri, semuanya beda kayak tetangga kita sama sebelahnya. Kalau tidak memungkinkan dilakukan itu, maka salah satunya akan membeli. Tidak boleh kalau dianggap satu rumah sementara tidak lagi suami istri. Itu hukumnya nggak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau dia masih menetap di rumah, maka harus rumah itu dibelah dua. Dibelah dua, belah lah. Dengan asumsi istrinya punya hak 50%. Tapi kalau haknya cuma seperempat persen, ya berarti diambil seperempatnya, dibelah. Anggap aja itu rumahnya, selebihnya berarti orang lain. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Gitu. Tidak boleh suami istri yang sudah cerai di rumah yang sama, dengan pintu yang sama, kamar yang sama, meskipun beda kamar, tapi masih satu rumah. Nggak boleh. Harus beda rumah, bukan beda kamar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz di chat. Ya, dari Ibu Latifah. Bagaimana menentukan percocokan yang jatuh kepada sunnah untuk tolak? Ya. Ini memang akhirnya ketemu objektifikasi keadaan. Dalam bahasa fikihnya itu syikok. Syikok itu tidak sama dengan khilaf. Ya. Jadi cekcok banget. Nah, itu kalau ikhtilaf itu perbedaan. Kalau rumah tangga ya hampir-hampir
bisa dipastikan ada perbedaan selera makan, tapi nggak cekcok. Misalnya, aku pulang ya ke rumah orang tua. Mas, jangan dong, kan lagi anak kayak gini. Orang tua aku lagi butuh aku. Oh, Mas, nggak boleh. Sorry ya, Assalamualaikum, aku pergi. Itu kan baru berbeda pandangan, nggak sampai cekcok. Mas, nggak boleh, nak aja loh. Ditarik itu, bajunya diambil semua. Ya. Akhirnya suaminya ngalah. Akhirnya besok lagi, pergi lagi, tarik lagi. Akhirnya, Mas ya, jangan main-main nih. Ini anak lagi butuh nih. Mak muluk. Gitu. Nah, itu kalau kayak gitu namanya sudah cekcok. Nah, cekcoknya berapa kali tergantung. Makanya biasanya suami istri kan juga sadar. Udah nggak tahan Ustaz, udah kita cekcok setiap hari. Nggak ada waktu kecuali kita cekcok. Nah, berarti itu namanya syikok. Tapi ternyata ya baru berselisih masalah sambal, masalah makan, baikan lagi, ya itu ya belum. Jadi benar-benar agak subjektif di sini. Maka terkadang perlu hakam atau orang lain untuk menentukan sudah cekcok atau masih bisa baik-baik saja. Nah, biasanya kalau di pengadilan pasti ditanya-tanya itu. Ini mah masih biasa aja, ini belum. Tapi kalau sudah akut, misalnya banting-bantingan pintu apa. Nah, itu. Wallahualam bisa. Paham ya, insya Allah ya. Sip. Ya, mungkin ada lanjutannya nih Ustadz. Masih dari Ibu Latifah. Bagaimana jika suami sudah sering bicara cerai, tapi jika suami normal emosinya dia selalu bilang itu hanya karena marah, padahal seperti dipermainkan, bagaimana prosesnya ke pengadilan agama atau seperti apa? Iya, ini memang banyak laki-laki begini nih. Makanya saya mohon banyak laki-laki ngaji nih urusan cerai nih, ngawur nih. Serius, ini saya mendapati case ini nggak sedikit nih. Ngomong cerai, tapi pergi habis cerai sadar tadi cuma marah. Lah, ya kalau nggak marah ya nggak ngomong cerai lah. Kalau lagi sayang-sayangnya ngomongnya aku cinta. Paham ya? Itu ngawur tuh. Ada satu case cerai itu, marah itu tidak dianggap dalam cerai kalau namanya ghadab mughlaq. Ughliqa fil ghadab namanya. Marah yang sangat mengunci. Kayak mungkin anak kecil kayak tantrum gitu, udah gulung-gulung gitu, marah, batung pintu, banting apa, mobil diketok-ketok. Nah, itu berarti sudah marahnya muglak. Nah, yang kayak gitu ngomong cerainya nggak dianggap. Tapi kalau marah-marah biasa marah mah nggak nyam terus ngomong cerai, ya jatuh. Paham ya? Marah itu memang ada yang tidak dianggap tidak bisa membuat kata cerai jatuh. Tapi namanya al-ghadab al-mughlaq atau ughliqa fil ghadab. Jadi marahnya udah mengunci. Istilahnya udah kayak orang hilang sadar gitu. Orang kayak nggak sadar gitu. Nah, itu tidak jatuh. Tapi kalau masih sadar meskipun marah ya jatuh gitu. Paham ya? Nah, terus gimana penyelesaiannya kalau mau ke PA? Berarti kalau memang pasangannya sudah memang nggak sanggup, mau cerai resmi, tinggal ngomong ke pengadilan, dibawa ke pengadilan ngomong, tadi imagine ada suratnya, pasti ada formnya, dicatat aja, nanti diceritakan kasusnya. Dia ngomong cerai tanggal sekian, ngomong sekian, udah 10 kali Pak. Kelihatannya mohon diputuskan yang terbaik, saya udah nggak kuat. Nah, nanti suaminya dipanggil. Cukup maju aja. Nanti insya Allah semua prosedur sudah ada di situ, sudah ditangani. Insya Allah. Allah alam bisa. Tapi cerainya bukan karena pengadilan, ya cerai itu jatuh karena laki-laki ngomong. Pengadilan itu adalah melegalkan supaya wanita ini legal nikah lagi nanti nggak dianggap suami istri orang. Kalau nggak ada legalnya kan, aku ngomong cerai tapi di legalnya masih suami orang, bisa dituntut yang nikah yang kedua kalinya. Allah alam bisa. Ya, Masya Allah. Betul. Oke. Baik, ada 2 pertanyaan lagi Ustadz nih. Betul. Ya, dari Ibu Yana yang pertama, jika sang suami diklaim istri telah mentalak cerai, tapi suami tidak mengklaim telah menalak. Oh, jadi istrinya mengklaim kalau suaminya mentalak, tapi suaminya bilang dia nggak mentalak, bahkan sudah membujuk untuk kembali bersama. Istri kembali hidup bersama dalam satu atap tapi pisah kamar dan sang suami nggak berdaya untuk membujuk kembali normal karena cukup menerima walau pisah kamar tapi tidak bercerai sampai akhir hayat suami. Bagaimana hukumnya ketika sudah dibujuk kembali ke rumah? Apa artinya? Oke, sang suami
Jadi yang mengklaim cerai itu istrinya ya? Istrinya, terus suaminya membujuk untuk balik lagi. Akhirnya istrinya mau tinggal satu atap tapi pisah kamar. Oke, Gitu. oke, Nah, itu sip. hukumnya gimana, Ustadz? Allah apa lihat yang Mbak Fariza, saya doakan selamat ya. Amin. Masya Allah. Ini bab kalau ini memang kejadiannya, mas-mas saya belum punya data yang konkret karena nggak survei ya. Tapi kejadiannya laki-laki ini banyak ngomong cerai kemudian nanti nggak mengakui, gitu. Jadi kayak yang ngomong kemarin itu kayak setannya, bukan dianya. Sehingga banyak istri yang kasusnya selalu dia udah ngomong cerai, Ustaz, dia udah ngomong cerai, gitu. Lakinya nggak ngomong gitu. Jadi, nah ini semoga tidak terjadi ya. Ya jantan kalau udah ngomong ya diakui ngomong, jangan jangan peletot-peletot gitu. Jadi kalau ada istri mengklaim suaminya ngomong cerai, terus suaminya menolak, ini menjadi masalah. Ya harus bawa saksi. Kalau nggak bisa bawa saksi, yang tidak dianggap karena si yang pelakunya menolak atau pakai sumpah, gitu. Sumpah salah satunya, berarti itu sudah menguatkan karena nggak ada saksi kan. Gitu. Di konteks ini ya bisa nggak jatuh. Nah, cuma hakikatnya perkara hanya Allah yang tahu. Kalau suaminya ngebohong, padahal memang dia ingat ngebohong, aku nggak ngomong, tapi itu bohong, ya kalau di akhirat ya jadi perkara besar, berarti hidup dalam kondisi tidak sah nikahnya. Gitu. Nah, jadi anggap aja begini, anggap aja klaim istri bahwa suami ini memang mau mencerai diakui ya, berarti sudah jatuh cerai. Tapi kemudian ngajak balik, tapi suaminya maunya balik hanya seatap tapi nggak sekamar. Ini yang pertama yang perlu dijelaskan itu status hukum rumah tangganya dulu. Apakah sudah dianggap jatuh cerai atau belum? Ini harus klarifikasi dulu. Jadi bukan masalah satu atap atau dua atapnya, clear. Kalau memang sudah jatuh, ya harus menjalankan hukum jatuh cerai. Salah satunya keluar dari rumah. Gitu. Tapi kalau belum jatuh, nah kalau belum jatuh ya silakan baik-baik. Gitu. Termasuk kalau sekarang masih mau pisah kamar, nggak apa-apa, toh masih suami istri. Jadi masalahnya lebih ringan daripada cerai. Gitu ya. Dipastikan dulu itu jatuh apa nggak jatuh. Kalau jatuh, ya berarti rujuk aja kalau ingin seatap, supaya nggak haram. Tapi kalau ternyata belum jatuh, ya bagus kan, berarti masalahnya berarti hanya nusus, yakni masing-masing tidak mau lagi melakukan kewajibannya. Seandainya itu sudah jatuh, ya, dan tidak rujuk, tapi seatap, berarti dosanya hanya dosa seatap itu. Khalwah sama orang berarti, sama orang lain, meskipun itu mantan suami atau mantan istri. Tapi kalau ternyata itu belum jatuh, ya berarti masalahnya hanya nusus, masing-masing nusus, yakni tidak menjalankan kewajibannya. Salah satu contohnya tidur di kamar masing-masing, nggak mau tidur bareng. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Betul. Ya, mungkin sebelum saya bacakan, ya ada pesan ya. Mohon info ke grup masing-masing. Jika kesulitan masuk Zoom melalui link, langsung silakan ketik ID di join meeting secara manual. Ya, baik. Oke, ada pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana hukum kalau seorang suami menikah lagi tapi tidak memberitahu orang tua dan mertuanya? Dan pernikahan kedua ini sudah berjalan setahun, tapi sampai sekarang orang tua istri pertamanya tidak ridho. Demikian, Ustadz. Oke, jika jadi pernikahan laki-laki dengan wanita, baik yang kedua, ketiga, atau keempat, termasuk yang pertama, itu tidak sah, tidak sahnya itu hanya terkait dengan syarat rukun nikahnya. Ya. Nah, kalau syarat rukun nikahnya ada, ya sah. Nah, adapun izin istri atau pemberitahuan ke istri atau izin mertua, pemberian ke mertua, itu tidak masuk dalam ranah hukum. Dia hanya etika. Itu. Jadi kalau ada orang laki-laki nikah tanpa sepengetahuan istri, sementara nikahnya itu memang syarat rukunnya terpenuhi, sah nikahnya. Gitu. Urusan etika dia ngasih tahu ke istri atau ke mertua itu bab etika, pelanggarannya etika. Jadi dia bukan melanggar hukum, tapi melanggar etika. Sah. Apakah dengan kondisi kayak gini istri boleh marah-marah? Boleh marah-marah. Minta cerai nggak boleh.
karena suami tidak melanggar hukum. Gitu. Apakah mertua boleh marah-marah? Ya itu bab etika. Tapi apakah mendorong anaknya minta cerai? Nggak boleh. Karena menantunya tidak melanggar hukum. Ya, tapi hanya melanggar perasaanmu. Beda lagi urusannya. Yang dilanggar bukan hukum Allah, perasaanmu. Dan perasaanmu tidak mengaruhi hukum. Nah, cuman masalah ini akhirnya nanti apakah berpengaruh dalam muasyarah zaujiyah, hubungan rumah tangga, apa tidak berpengaruh. Gitu. Kalau berpengaruh ya nanti bisa terjebak kepada alasan untuk cerai. Tapi kalau nggak terpengaruh kan nggak apa-apa. Gitu. Nah, di konteks ini antara hukum sama etika perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Allah alam bisa. Afan Ustadz mau nanya langsung, boleh nggak Pak Moderator? Boleh. Boleh silakan. Ya saya udah resen sebenarnya. Iya, karena tadi saya lagi baca pertanyaan. Silakan monggo. Ini ada sedikit Mbak. Ada masalah di Zoom meeting. Maka tadi sudah diumumkan tadi. Itu tumpang tindih waktu kalau nggak salah dari meeting. Semoga yang lain pada bisa masuk. Mungkin cara yang tadi yang sudah diumumkan ya, pakai kode password. Oke, Fadal, silakan bertanya. Baik, silakan Bu Latifah. Ya, terima kasih moderator. Mohon maaf Ustadz, sepertinya dalam masalah tolak ini lebih memuaskan kalau seandainya bertanya secara lisan dan langsung gitu ya. Saya tadi memahami dari apa yang Ustadz paparkan bahwa seolah-olah di dalam Islam itu hukum itu dipahami terpisah dengan etika. Padahal saya memahami dan belajar selama ini bahwa ketika hukum itu dilaksanakan, etika tidak terabaikan begitu saja. Contoh, ketika misalnya seorang laki-laki sholat menghadap Allah, maka aurat yang wajib ditutup itu sebenarnya kalau dari segi hukum, dari segi fikih, kan hanya dari pusar sampai ke lutut. Tapi itu kan tidak beretika ketika menghadap Allah, tidak berpakaian hanya bagian pusar dan lutut saja yang ditutup. Jadi sebenarnya di dalam Islam tidak terpisah antara fikih, hukum dengan etika, akhlak, dan memahami psikologis orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, konteksnya dengan kehidupan pernikahan ini, ketika tadi Ustadz menjawab, misalnya suami menikah tapi secara hukum, rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi tidak izin orang tua atau mertua atau mungkin istri yang pertama, saya masih melihat bahwa ini tetap saja tidak sesuai dengan sunnah gitu. Karena Rasulullah menerapkan poligami ini ada etika-etika yang sangat mulia yang diterapkan oleh Rasul gitu. Itu yang pertama Ustadz. Saya minta penjelasan Ustadz lebih jauh. Jangan sampai kami terutama perempuan menganggap bahwa hukum ini ya fikih ini sebenarnya sangat tidak memperhatikan perasaan perempuan. Padahal saya belajar di fikih munakahat betapa Islam itu sangat mengagungkan perempuan sampai sebenarnya ketika kewajiban seorang istri dan kewajiban seorang suami, sebenarnya perempuan di dalam rumah tangga misalnya melakukan pekerjaan pembantu atau pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya bukanlah kewajiban seorang istri. Kalau kita lihat fikih mazhab yang 4 ditambah dengan mazhab zahiri, di situ para rata-rata mengatakan bahwa sebenarnya tugas seorang istri itu adalah melayani suami, lebih kepada layanan mohon maaf di tempat tidur ya. Tapi kalau di luar itu sebenarnya kerjaan tetek bengek rumah tangga itu sebenarnya bukan pekerjaan dia, itu adalah bentuk baktinya dia saja. Andaikan seorang istri memilih tidak melakukan, itu bukan dia melalaikan kewajibannya. Begitu mulianya teks Islam gitu ya. Tapi mohon maaf dari yang Ustaz paparkan tadi, saya merasa wah kalau kayak gini kayaknya susah banget jadi perempuan muslimah ya gitu. Mohon maaf Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah perkawinan, dalam masalah pernikahan atau hidup berumah tangga, di budaya masyarakat Indonesia khususnya, banyak hal yang sebenarnya perempuan itu sering didiskreditkan, sehingga mohon maaf ya kalau kita melihat adanya gerakan feminisme, adanya gerakan kajian-kajian gender, itu seolah-olah dia melihat Islam itu dari apa yang diamalkan oleh budaya masyarakat Indonesia, padahal sebenarnya konsep Islam tidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan kajian yang mulia ini ya, alhamdulillah saya bersyukur bisa mendengar kajian Formula Hati ini dari Ustadz Musinin Fauzi. Bagaimana kita menempatkan itu semua gitu, sehingga di satu sisi saya tidak nyaman ya kalau Islam dihajar dengan berbagai macam tuduhan, padahal sebenarnya dalam teorinya, dalam konsepnya Islam itu bagus dan makro gitu.
Jadi sekali lagi Ustadz, saya kok kayak kurang sependapat kalau hanya melihat dari konteks hukum saja, hukum agama saja. Terus kemudian bagaimana juga konteksnya dengan bernegara. Misalnya ketika tadi suami sudah sering mengatakan cerai gitu. Kalau di zaman Umar bin Khattab, ada masa yang pada saat itu Umar tegas kemudian menyatakan, ya udahlah kalau ini udah menjadi kebiasaan laki-laki pada zaman itu, maka dijatuhkan talak oleh Umar supaya tidak mempermainkan kata-kata talak, karena itu merendahkan harkat wanita muslimah gitu. Nah, konteksnya di bernegara gimana? Kan kalau secara rukun dan syarat terpenuhi agama itu dianggap sah. Tapi di dalam hukum, secara hukum legal formal di negara, itu kan belum dianggap mempunyai kekuatan hukum. Nah, perempuan lagi yang jadi masalah kan. Misalnya ada orang yang suka sama dia mau menikah lagi, sementara secara legal formal itu tidak terakui. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini semua? Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi perlu dipahami ya, bukan bahwa dalam pembahasan antara tindakan hukum sama tindakan etika harus dibedakan memang. Karena pelanggaran etika sama pelanggaran hukum itu punya konsekuensi yang berbeda. Gitu. Tidak bisa dicampur baur. Karena dicampur baur nanti hukumnya malah nggak jelas. Dia pelanggaran di bidang apa gitu. Bahwa nanti kewajiban memenuhi etika, ya itu kewajiban beretika gitu. Ya, kewajiban etika. Sehingga pelanggaran etika. Kalau pelanggaran etika nanti rumusannya pelanggaran etika. Gitu. Apakah pasangan nyaman apa nggak nyaman? Kalau nggak nyaman bisa masuk ke ranah hukum. Gitu. Contoh gini, suami menikah syarat rukunnya sah. Sah. Kalau kita mengatakan tidak sah, zina ya kita yang salah malahan. Gitu. Tapi nggak legal. Kenapa? Ya itu urusan masing-masing berdua. Gitu. Terus dia melanggar etika. Iya, dia tidak ma'ruf kepada pasangannya. Gitu. Nggak ma'ruf kepada pasangannya. Sekarang ketika ada seorang laki-laki tidak ma'ruf, tergantung respon dari istrinya. Anda diperlakukan tidak ma'ruf. Anda gimana responmu? Gitu. Bukan kita mengatakan bahwa itu tidak sah, nggak boleh. Gitu ya. Pelanggaran hukum. Nah, jadi ketika dia melanggar etika, berarti masuk kategori ghairu ma'ruf. Ya. Yang dalam bahasa Gus Dur nanti akan suka peletot-peletot kalau sudah kayak begitu, itu istrinya terima enggak gitu. Kalau dia enggak terima, pilihannya memperbaiki atau pilihannya cerai gitu. Enggak usah jauh yang urusan nikah lagi. Ada suami, ini contoh yang lebih gampang dipahami ya, supaya sisi emosinya enggak masuk. Ada suami enggak mencari nafkah. Oke ya. Hukumnya haram. Sip. Pelanggaran hukum. Sekarang istri ini boleh nggak minta cerai? Boleh, karena dia nggak dinafkahi. Tapi faktanya kalau istri cerai, istrinya masih suka. Akhirnya dia memilih tidak cerai. Akhirnya apa? Akhirnya dia memilih tidak mendapatkan hak demi rumah tangga. Terus kita mengatakan gimana? Ya silakan dipilih. Gitu. Suaminya salah. Bisa dipahami ya mas saya ya. Jadi di dalam rumah tangga terkadang ada fakta-fakta yang membuat salah satunya atau dua-duanya mendapatkan kesulitan. Atau dibalik, istri tukang selingkuh, istrinya emang laris manis gitu. Ini kan kasus kalau istrinya yang melakukan tindakan lebih dahulu. Istrinya kemana-mana, suaminya orang baik gitu. Terus gimana pelanggarannya? Ya pilihannya cerai. Kenapa? Karena dia melanggar. Atau akhirnya pilihannya apa? Pilihannya ditahan. Ya, kenapa? Karena suaminya masih mencintai. Ini kan fakta buruk yang dihadapi yang akhirnya disikapi. Jadi maksud saya, antara hukum sama etika perlu dipisahkan. Bahwa dua-duanya harus jalan, iya. Tapi kalau antara hukum sama etika di-blended, itu yang jadi perkara. Nggak bisa, nanti susah penetapan hukumnya. Kalau misalnya kita mengatakan kalau ada laki-laki menikah tidak ngasih tahu ke istri dan tidak ngasih ke mertua, hukumnya batal, kita salah. Dia nggak batal pernikahannya, sah, cuman nggak baik. Nah persoalannya itulah yang fakta yang dihadapi suami istri ini. Berarti menghadapi suami yang tidak ma'ruf. Terima apa nggak terima, terserah gitu. Kan ada ruang. Kayak orang gini aja, kayak orang
Jadi memahami suami istri ini paling gampang dipahami pakai ini loh, orang bersyirkah di perusahaan. Nah, itu paling paham. Orang syirkah di perusahaan baik-baik. Akhirnya store modal sama store modal. Ada pelanggaran. Ternyata misalnya karena store modal terakhir Desember tanggal 1. Dia nggak nyetor, pelanggaran hukum namanya karena melanggar akad. Tapi dia store. Tapi ternyata store-nya itu marah-marah gitu. Tapi store, dia melanggar etika namanya, bukan melanggar hukum, bukan melanggar akad, tapi etika bermuamalahnya nggak bagus. Jadi baik pelanggaran hukum atau pelanggaran etika itu dua-duanya ada ruang bagi wanita untuk bergen, gitu kan? Itu kan kalau contoh kasusnya yang melanggar laki-laki. Nanti kalau yang melanggar perempuan, ya tinggal kasusnya kayak apa, gitu. Paham ya? Jadi harus dipahami antara pelanggaran hukum sama pelanggaran etika itu dua hal berbeda. Bahwa tindakan hukum dan tindakan etika wajib berjalan rumah tangga, iya benar, harus. Dan si penyikapannya beda-beda. Ujungnya juga bercerai juga ujungnya kalau sama-sama nggak terima kan. Termasuk poin ketiga, tindakan legal. Tindakan legal ini sampai sekarang masih dibahas kalau kita bicara. Gitu. Ada yang mendorong kalau tidak legal itu dianggap tidak sah. Nggak ada satupun ulama yang mau mengatakan itu. Karena hukum rumah tangga ini bukan hukum publik. Ini hukum yang wewenang sah tidak sahnya di agama. Sudah dikeluarkan dari hukum pidana, dia masuk hukum agama. Gitu. Kalau pernikahan sah harus lewat pengadilan, gitu. Maka betapa banyak yang tidak sah, yang tidak lewat pengadilan. Nah, itu jadi konsekuensi hukum. Gitu. Kita tidak menganut paham itu, dan sejak zaman awal legalitas bernegara oleh bangsa ini juga tidak memasuki wilayah sah tidak sah. Gitu. Sah tidak sahnya sebuah pernikahan. Makanya ada satu kasus pernikahan sah baru nanti dicatatkan istilahnya kan. Dia nikah baru dicatatkan. Berarti kan sah, bukan diulang pernikahannya. Nah, apakah kalau pernikahan sah tidak legal itu buruk? Buruk. Gitu. Baik, nggak baik. Gitu. Nah, itu juga sesuatu yang lain. Kenapa? Karena berdampak kepada beberapa konsekuensi tindakan. Nah, ini semua dalam rumah tangga memang kayak gitu. Ada fakta-fakta yang terkadang tidak bisa ideal. Gitu. Paham ya? Supaya bisa dipahami. Sebagaimana saya tidak boleh menggunakan sudut pandang laki-laki, jamaah yang perempuan juga tidak boleh menggunakan pendekatan perempuan dalam memahami masalah hukum. Harus menggunakan pendekatan yang tidak gender, tidak laki, tidak perempuan. Karena kalau nanti perempuan menggunakan pendekatan perempuan, laki menggunakan pendekatan laki, akhirnya nanti hukum menjadi bias. Paham ya? Maaf Ustadz, maksudnya tadi bukan menggunakan pendekatan perempuan, tapi saya juga mencontohkan tadi bagaimana Rasulullah, bagaimana kayak Ali bin Abi Thalib ketika mau menikahi. Bu, sebentar, kalau masalah ini sudah dibahas panjang lebar, nanti dibahas bab poligami aja. Nanti aku iya, jadi maksudnya nggak ada masalah perempuan juga Ustadz. Saya paham ya? Secara umum aja. Terima kasih Ustadz. Ya. Itu juga ada kasus kenapa Rasulullah melarang Ali poligami saat Fatimah, tapi ujungnya Ali juga poligami. Itu bab lain. Ya, itu terus nanti, tadi yang contoh itu gimana Ustadz? Yang sholat secara fikih? Ya itu sama kan, ketika ada orang sholat. Tapi tidak beretika gitu. Iya, ketika ada orang sholat, dia hanya nutup auratnya sampai lutut. Sah, sah. Kita tidak mengatakan itu tidak sah. Tapi bagus, nggak bagus. Gitu. Dan masing-masing punya konsekuensi hukum. Kalau dia melanggar hukum, ya berarti pelanggaran hukum. Namanya sah, tidak sah, berarti ngulang sholat. Tapi kalau pelanggarannya etika, ya berarti ya nggak baik aja. Gitu. Nah, Muslim terikat dengan etika dan dengan hukum. Bukan berarti kalau sah berarti nggak apa-apa. Ya apa-apa. Kenapa? Kau melanggar etika. Bahkan sebagian pelanggar etika lebih berat daripada pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum, ya sekedar ngulang kan. Ya udah ngulang aja sholatnya. Aku melanggar hukum. Melanggar etika, akhirnya diusir orang dari masjid. Lo kesini pakai celana pendek mulu lo. Gitu. Akhirnya malah bubar sama masyarakat. Nggak disukai. Pelanggaran etika itu terkadang dampaknya lebih berat daripada pelanggaran hukum. Terkadang ya. Bisa dipahami ya. Jangan dianggap remeh pelanggaran etika itu. Etika itu kan penerimaan. Gitu. Ada suami tidak melanggar hukum, tapi nggak etis sama pasangannya.
pasangannya minta cerai, boleh? Boleh. Akhirnya kan nggak nyaman, atau dibalik. Suami istri tidak melanggar hukum, tapi nggak beretika, kurang hormat apa, sama kasusnya. Paham ya? Jadi kalau ada orang, tidak di-blended Bu, jangan di-blended hukum itu dua. Makanya kalau antum belajar hukum, di fikih, sama sekali nggak bahas etika. Etika bahasnya di etika, itu di buku akhlak kan. Nah, nanti dalam penerapannya gimana? Ya dua-duanya, tauhid dijalankan, hukum dijalankan, akhlak dijalankan. Ini juga nanti perlu dibahas tentang subjektivitas melihat masalah, dan itu harus dibuka lebar, subjektivitas melihat masalah. Apanya kasus ini tuh sebenarnya kasus apa? Tadi barusan sedikit saya keluar dari tema. Barusan saya dapatkan konsultasi keluarga tentang kasus pasangan mengatakan cerai suami istri. Ini aja kita dengerin pasangan aja beda-beda sudut pandangnya. Kata istrinya ngomong sadar, suaminya ngomong ini panjang. Nah, itu sudah beda lagi, subjektivitas melihat masalah. Emang dua isu ini ya, kalau ada 15 isu di Islam, ini yang memang sampai sekarang masih panjang ceritanya. Itu ada 15 isu, ada masalah jihad, poligami, macam-macam, termasuk perlakuan suami ke istri, sudut pandangnya banyak. Termasuk yang lebih dahsyat lagi, ada hadis tentang wanita tidak boleh nolak ajakan suami. Lah kok suami nggak ada kewajiban menuruti istri gitu. Nah, itu sudah saya bahas di awal. Semoga semuanya udah ikut dibahas tentang bagaimana Islam itu fair dan adil. Cuman biasanya nggak tersampaikan aja. Misalnya kayak suami wajib dituruti, istri juga wajib dituruti, sama aja. Sudah kita bahas tuh ya. Insya Allah kalau kita imang tajarrud, ketemunya mutiara. Jadi itu memang kita nggak ada satupun kepentingan apapun dalam masalah hukum dan masalah agama. Bisa dipahami ya? Ustadz, makasih banyak Ustadz. Alangkah baiknya ini para suami dan bapak-bapak ikut kajian yang seperti ini nih. Kasihan ibu-ibu terus yang dapat wejangan. Ya, makanya di sini di bapak-bapak berimbang dan ini. sebenarnya Banyak saya katakan suami yang tadi, nggak mau mencari ilmu. sebagaimana saya katakan tadi di dalam kasus rumah tangga yang ngomong cerai tadi, itu kan banyak laki-laki ngomong cerai dan tidak mau mengakui kan. Nah itu kasus apa jadinya? Rumit sekali itu kasusnya, nggak mau mengakui, tapi ngomong cerai atau dibalik gitu, atau dibalik kasusnya suami tereksploitasi oleh wanita, kemudian laki-lakinya nggak bisa bergerak. Karena apa ya? Karena emang saking cintanya. Itu apa kasusnya? Sama kasusnya. Jadi di lapangan kasus namanya person beda-beda. Ada yang lakinya dolim, ada wanitanya yang dolim. Gitu. Ada yang dua-duanya dolim, ada dua-duanya baik. Gitu. Dan itu ya berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Oke, insya Allah ya bisa dipahami ya. Oke. Jadi kami ulangi lagi, hukum berjalan, etika berjalan. Tapi dalam penjelasan, pelanggaran hukum sama pelanggaran etika harus dibedakan dengan baik. Meskipun dua-duanya bisa berujung fatal, ujungnya fatal. Fatalnya apa ya? Cerai. Gitu. Itu fatalnya. Naudzubillah min dzalik. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, Katanya Ustadz. kita nggak usah istirahat kali ya Mbak Fariza ya? Iya Ustadz, ini sebenarnya udah masuk waktu istirahat. Cuma Masya Allah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dan sudah ada Bu Yuli dan Bu Epirianti yang raise hand ya Ustadz ya. Gimana Ustadz baiknya? Oke, yang di dulu berarti ya. Oh ya, ini udah Bu Epirianti juga sudah di chatroom ya. Betul, dibacakan dulu yang di chat. Bacakan aja ya. Ya, baik. Kalau suami sudah sering mengucapkan cerai tapi nggak mau ke pengadilan, bagaimana Ustadz? Nah loh, ini Masya Allah, ini termasuk kasus yang rumit sekali. Ini memang banyak yang nggak paham. Karena memang banyak yang masuk rumah tangga berbekal kata orang. Gitu. Sehingga situasinya itu situasi legal. Bahwa cerai itu hanya sah kalau di pengadilan, dan cerai juga sah kalau di pengadilan. Nikah sah di pengadilan, dan cerai sah juga oleh pengadilan. Padahal enggak. Kasih makanan. Paham ya? Cerai sebagaimana nikah sah kalau syarat rukunnya sah oleh pandangan agama. Nanti pengadilan itu mencatat atau KUA itu levelnya mencatat. Gitu. Demikian juga cerai bisa jatuh kalau agama memandang jatuh. Terus pengadilan mencatat. Gitu.
Cuman kalau proses cerai, intervensi pengadilan ini agak, kenapa ya? Karena standar. Karena cerai kan tidak diharapkan. Sehingga biasanya akan ditanya panjang lebar. Nah, kalau ada laki-laki sudah ngomong cerai tapi nggak bawa pengadilan. Ini rumit. Itu sungguhnya dia nggak mau cerai. Nah ini. Laki-laki sudah ngomong cerai, tapi nggak mau ke pengadilan. Berarti emang dia nggak mau cerai. Cuman dia faktanya mencerai. Nah itu sebenarnya itu nggak tanggung jawab. Ya. Kalau udah ngomong cerai ya harus ke pengadilan. Supaya segalanya menjadi legal. Dan wanita ini nggak tergantung. Karena kalau sudah cerai secara agama, tapi secara legal enggak, wanita ini nggak bisa nikah lagi. Nikah lagi pidana. Gitu. Jadi menggantung wanita. Kasihan. Itu makanya, nah di konteks ini bagusnya gimana? Wanita yang membawa ke pengadilan. Kalau memang katakan sudah tidak ada peluang rujuk ya. Kalau ada peluang rujuk ya rujuk aja. Nanti case-nya ditekuni. Karena kan ngomong berulang kali itu gimana kasusnya? Apakah sampai jatuh cerai 2, cerai 3, atau ternyata baru jatuh 1? Kenapa? Karena ngomongnya masih dalam area iddah yang belum pernah rujuk kembali. Ngomong cerai sekarang, sore ngomong cerai lagi, besok ngomong cerai lagi. Dan belum rujuk-rujuk karena nggak ngomong rujuk dan nggak kumpul suami istri. Kan belum rujuk. Berarti kan cerai ngomong 1000 tapi jatuhnya masih 1. Paham ya? Nanti ada ngomong cerai 1, cerai 2 itu harus dipahami. Cerai 1 itu cerai 1 fase 1, bukan bukan ngomong cerainya berapa kali, tapi fase 1, fase cerai 1 gitu. Nah, kalau faktanya memang dia katakan sudah cerai-cerai, tapi memang tidak mau cerai, ya harus diurus. Berarti bisa nggak rujuk dan legalnya udah berarti kan nggak usah diapa-apakan legalnya. Biarin aja KUA udah nggak usah diomongin. Tapi kalau ternyata dia sudah pingin cerai, istrinya udah nggak tahan, ya berarti dia jalan terbaiknya dia mengajukan ke pengadilan. Dan itu ruangnya terbuka, karena kan sudah ada ngomong cerai. Yang kedua bisa jadi ada alasan lain biasanya, kalau kayak gitu biasanya. Entah hubungan buruk, macam-macam. Nah, salah satu kebaikan yang di cover oleh negara ini terhadap wanita, ya, salah satu kebaikan yang di cover oleh wanita ini terhadap wanita adalah nikah bersyarat. Cuman ibu-ibu juga kadang nggak memahami ini. Coba ada yang mau nanya nggak? Kenapa ada sigot taklek? Coba ada yang bisa jawab nggak sahabat saya, Mbak? Ada nggak di antara ibu-ibu atau bapak? Kenapa di Indonesia ada sigot taklek? Sigot taklek itu nikah bersyarat. Sebenarnya ibu-ibu semua atau kita semua itu nikahnya nikah bersyarat. Yakni syaratnya wajib menafkahi dan bla 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 itu. Begitu melanggar taklek, sigot penggantungan ya, persyaratan. Maka wanita boleh mengajukan gugat cerai. Gitu. Itu dalam rangka negara melindungi wanita. Jadi negara melindungi wanita. Supaya apa? Wanita nggak digantung. Karena dia punya kesempatan menggunakan perjanjian itu. Karena kalau nggak pakai perjanjian itu meskipun bisa mengajukan, tapi bisa aja dipersusah oleh laki atau dipersusah siapa. Karena perjanjian sudah ada. Yuk kalau nggak nafkahi aku 6 bulan atau menyakiti badan aku dan aku nggak terima, itu jatuh ceraimu loh. Nah, gitu. Ya, akhirnya bisa maju. Jadi menjaga diri. Jadi di konteks ini sebenarnya kalau secara hukum dan secara etika sudah dilindungi wanita itu. Tidak ada alasan tidak dilindungi. Biasanya persoalannya diimplementasi. Gitu. Dan terkadang persoalannya adalah, mohon maaf ya, persoalannya adalah di pilihan pasangan. Gitu. Ya jangan berharap ideal ketika lakimu enggak ideal. Gitu ya. Itu sama aja ngarep. Misalnya waktu engkau, mohon maaf kalau ada wanita merasa terdolimi oleh laki-laki. Karena laki-laki menggunakan Islam. Bukan. Karena dia memang menggunakan kedolimannya, tapi mengatasnamakan agama. Tapi apakah salah laki-laki full? Bisa jadi enggak. Ada kontribusi wanitanya. Kenapa? Lah kau terima laki-laki yang kayak gitu. Paham ya kira-kira? Ketika kau terima laki-laki yang tidak soleh, kemudian kau minta dia soleh. Itu gimana ceritanya? Dari awal kau lihat laki-lakimu nggak soleh, terus kau ingin dia soleh, sama aja. Dan itu kejadian betul gitu. Ada wanita dinikah menggunakan motif harta, udah ketahuan itu. Dinikah dengan motif harta karena ditumpuk sekian ratus puluh juta dikasih. Terus sepanjang tahun sudah berjalan menggunakan rumah tangga yang fasik ya,
Mungkin ibadah nggak keurus, apa nggak keurus. Tiba-tiba taubat. Pas taubat meminta suaminya hafal Quran. Ya aneh. Gitu. Paham kira-kira kayak gitu. Itu sama saja. Kadang juga perlu fairness. Gitu. Kau dulu nikahmu menggunakan motif apa? Gitu. Jangan akhirnya misalnya mengeluhkan sikap suaminya yang bla 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 bla. Kita nanya, suamimu bersikap itu sejak awal atau memang baru sekarang dia kumat? Sejak awal ya, berarti salahmu juga. Kayak gitu. Atau dibalik kasusnya. Wanitamu kelakuannya kayak gitu itu sejak awal atau sekarang? Sejak awal Ustadz. Ya itu salahmu juga. Kenapa milih yang kayak gitu? Nah ini kayak gini-gini ini perlu menjadi perhatian juga. Supaya apa? Supaya kita akhirnya bisa memahami dinamika kehidupan rumah tangga. Dan harus saya akui dalam rumah tangga itu, apalagi sudah mencakup urusan cerai ini, mungkin tidak ada yang ideal. Nggak ada. Kecuali rumah tangga Rasulullah SAW. Gitu. Meskipun rumah tangga ideal bukan berarti yang tidak ada percekcokan, nggak ada. Selalu ada dinamika. Asal ya masih baik-baik saja, namanya juga rumah tangga kan. Wallahualam. Makanya rumah tangga itu dianggap disucikan, tapi jangan berlebihan supaya nanti nggak stres dalam rumah tangga. Karena kalau disakralkan, sucikan berlebihan, nanti stres, akan-akan nggak ada ruang salahnya. Ya manusiawi, namanya juga laki, namanya juga perempuan. Yang penting kita masih halal, insya Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Allah alam besar. Fadal. Yang rasian dulu mungkin Mbak Fariza. Iya, baik. Tadi dari pertanyaan dari Ibu Epirianti, Ibu raise hand lagi, ada pertanyaan lagi mungkin Bu? Ya, saya minta waktu sedikit, Bu. Mangga, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini pokok talak ini pas banget dengan kondisi saya ya, Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Rumah tangga saya, Pak Ustadz, sudah 3 kali bercerai, Pak Ustadz. Saya sudah 3 kali diperlakukan sama suami saya tuh ucap cerai. Yang pertama, saya dulu karena belum sampai dia 100 hari, dia kembali, saya bilang kamu harus mengucapkan rujuk. Saya ajarkan dia. Suami saya tidak mengerti agama ya Ustadz ya. Yeah. Kalau cuman sedikit-sedikit aja taunya Ustadz, karena mungkin dari keluarga saya orang yang tahu agama ya udah saya tahu dikit gitu Ustadz, ikut pengajian dulu waktu masih remaja-remajanya, dan juga suka baca-baca buku aja gitu Ustadz ya. Sudah itu kembali, sudah itu dia bikin kelakuan lagi Ustadz, terus bercerai lagi, akhirnya menikah lagi Ustadz. Saya cuman hanya orang tua sama adik-adik saya aja. Menikah lagi itu berarti kan kalau sekarang dia ada ngomong bercerai lagi, itu kan sudah habis ya Ustadz ya, sudah habis masa untuk menikah lagi sama dia. Suami saya memang begitu Ustadz, seperti tadi itu dulu pernah ditanya ibu saya, katanya tidak pernah mengucapkan cerai apa gitu kan. Mungkin kayak kata Ustadz tadi, saya juga dulu ada salah. Sudah tahu, memang suami saya dari awalnya dia waktu mau nikah saya tanya, kamu bisa baca Al-Quran nggak? Kata dia, nanti mau belajar. Cuman saya mau sama dia tuh karena memang orangnya baik aja Ustadz, tidak punya harta Ustadz ya, tidak punya harta. Cuman saya pikir waktu itu saya ini kan ada pekerjaan, ada keahlian saya menjahit. Saya pikir dibantu dengan suami, mungkin nanti bisa lah kalau soal cari rezeki, karena saya punya keyakinan yang memberi rezeki itu Allah, bukan suami gitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Itu keyakinan saya. Saya niat rumah tangga juga karena mengikuti hidup yang tenang, yang misalnya tidak mendapat fitnah, itu ada keluarga nanti, itu niat saya dulu Ustadz. Tapi mungkin cuman karena nggak mencari lelaki yang soleh aja Ustadz ya. Jadi saya ini kan termasuk karena wanita, jadi pasif ada yang suka dengan saya tuh, saya lihat sopan santunnya hanya itu aja Ustadz ya.
baiknya aja, tidak melihat agama memang Ustadz. Saya cuma melihat baiknya aja. Nah sekarang saya yang ingin saya ambil tindakan ini Ustadz, saya ingin menyelamatkan anak saya Ustadz. Anak saya umur 12 tahun. Selama ini saya tuh kan masih memang maju mundur untuk bercerai dengan suami saya ini. Tapi setelah lama-lama saya pahami, saya khawatir gitu Ustadz, tidak baik kalau saya pertahankan rumah tangga saya kesulitan untuk mendidik anak saya Ustadz. Itu problem saya Ustadz. Saya harus bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Masya Allah ya. Ini sekilas saja. Jika nanti diperlukan pendalaman, mungkin Ibu bisa pribadi aja, bisa online gini atau nanti bisa lewat telepon. Tapi secara umum, karena tadi kelihatannya sudah agak bulat ya, keputusannya sudah bulat. Dan ada 2 kasus kan, yang pertama kasus hukum. Saya asumsikan memang sudah jatuh 3, meskipun nanti perlu pendalaman ya. Karena dari cerai kedua itu kan Ibu bilang nikah lagi. Nikah lagi atau rujuk lagi, itu perlu. Rujuk apa nikah, Bu? Nikah, Ustadz. Ada saksi, ada adik saya yang menjadi wajibnya. Waktu nikah yang kedua itu di dalam masa iddah atau di luar masa iddah? Karena sudah habis masa iddah, makanya saya nikah lagi. Kalau yang pertama, kalau yang kan dia mencerai, terus dia balik. Hanya saya dengan dia aja, saya bilang, kamu harus mengucapkan rujuk kalau mau balik ke sini, karena kamu sudah menceraikan saya. Cuman karena masih ada masa iddah nih, kamu boleh dengan mengatakan rujuk aja, kata saya gitu, Ustadz. Kedua, sudah habis masa iddah, terus dia mau balik, akhirnya kata ibu saya, ya ibu saya menjanggal kalau dia nggak menikah lagi. Jadi kata ibu saya, harus nikah lagi, terus nikah lagi Ustadz, karena memang berarti nikah yang kedua tadi itu setelah masa iddah selesai ya Bu ya? Iya Ustadz. Oke, berarti cerai yang sekarang itu ketemunya cerai 1 Bu, bukan cerai 3. Karena Ibu udah cerai lagi itu, jadi makanya memahami cerai, nanti akan kita bahas sih, belum bahasannya. Yang dimaksud cerai 1, cerai 2, cerai 3 itu apa gitu. Jadi itu yang dihitung fase, bukan berapa kali ngomong. Ada orang ngomong, aku cerai kamu 100 kali, ya jatuhnya 1, bukan 100. Misalnya gitu. Nah, meskipun ulama Syafi'iyah kalau ngomong aku cerai, jatuhnya 3. Tapi yang ulama Hanabilah dan kelihatannya yang rojih, cerai itu bukan berapa kali ngomong, tapi berapa kali fase cerai. Disebut fase cerai 2, kalau cerai 1, rujuk, cerai kedua, ini 2. Tapi kalau setelah cerai kedua tadi Ibu, ternyata Ibu sudah selesai iddah dan akhirnya nikah baru, itu namanya rumah tangga baru, bukan rumah tangga lama. Cuman dengan mantan istri. Ketemu mantan suami, gitu. Nah, kalau kejadian sekarang cerai yang ketiga dari runtutan sejarah, tapi jatuhnya di hukum, itu cerai 1. Ibu masih bisa rujuk sebenarnya. Kalau masih di masa iddah, kalau di luar masa iddah ya nggak bisa. Ini dari sudut hukum ya. Nah sekarang Ibu masih masa iddah atau di luar masa iddah? Masih di dalam masa iddah, Ustadz. Kalau di masa iddah masih boleh rujuk, tapi bahasanya bukan itu. Ya kalau masalah Ibu mau lanjut atau nggak lanjut itu nanti pertimbangannya lain ya, pertimbangannya lain. Ini masalah hukumnya aja dulu. Mungkin di sesi ini, kajian ini, yang penting hukumnya dulu. Hukumnya Ibu, kalau kemarin nikahnya kedua itu sudah di luar masa iddah, berarti nikahnya namanya nikah baru. Meskipun dengan mantan suami. Ya. Tapi kalau nikahnya di dalam masa iddah, ya nggak sah, yaitu namanya rujuk, bukan nikah. Kalau itu berarti yang sekarang jadi 3. Tapi kalau kemarin nikahnya itu di luar masa iddah cerai 2, berarti sekarang jatuhnya 1. Dan masih boleh rujuk. Nah, adapun nanti Ibu misalnya mempertimbangkan untuk memang cerai karena udah nggak nyaman sana sini, itu bab yang lain ya, itu bab yang lain. Jadi secara hukum tadi masih cerai 1, masih boleh rujuk. Adapun pertimbangan bagusnya cerai apa enggak cerai, nanti bagusnya personal aja. Kalau misalnya mau lebih didalami, tapi kalau Ibu sudah mantap macam-macam ya itu Ibu bisa bicara dengan keluarga kan baiknya kayak apa, diteruskan atau tidak teruskan.
pertimbangan pendidikan anak tadi gimana terusnya dan lain sebagainya. Mungkin perlu saya sampaikan sekaligus untuk semua jamaah ya, memang harus diakui karena banyak yang ngeblank masalah hukum ini, hukum terutama hukum cerai, hukum ilah, hukum li'an, dan hukum rujuk, banyak kasus di rumah tangga ini yang memang kacau balau. Masya Allah, semoga Allah maafkan kita semua. Kacau balau. Gitu ya. Sebagaimana kata Bu Latifah tadi, emang banyak laki-laki yang nggak punya peduli dengan bab ini, sehingga tampak sekali yang jadi korban itu wanita. Gitu. Jadi kalau kita mau guyonannya ya wanita juga punya kontribusi. Kenapa nggak nyeret laki-lakinya ke sini? Gitu. Kalau kau bisa merayu suamimu dapat duit, kenapa nggak bisa merayu suamimu untuk belajar agama? Gitu. Kalau kau bisa merayu suamimu untuk bisa mengurusmu selama puluhan tahun di rumah tanggamu, kenapa nggak bisa merayu suamimu untuk bisa taat kepada Allah lebih baik, sehingga nggak perlu tadi etikanya buruk gitu, nikahnya diam-diam apa tadi? Kenapa nggak bisa merayu suamimu untuk tidak nikah lagi? Itu hakmu untuk melakukan itu. Gitu. Kalah Kenapa sama rayuan internet, Ustaz. Apa? Kalah sama rayuan internet. Oh, kalah. Kalah sama rayuan gadget zaman now. Iya, memang kayak gitu. Ya ini bab memang ya akhirnya fakta-fakta rumah tangga yang memang ya akhirnya harus kita. Saya suka menyebutkan sebuah ungkapan. Banyak rumah tangga faktanya salah, tapi akhirnya harus kau lalui. Gitu. Faktanya salah. Atau faktanya tidak ma'ruf ya. Fakta salah contoh suami tidak. Ini ada kasus yang juga saya hadapi. Kasus yang lagi diajukan ke saya. Kasus suami tidak mau ngasih nafkah. Terus disuruh nyari nafkah, bilang nggak mau, udah nggak sanggup, aku di rumah aja. Lah istrinya kan bingung, betul nggak? Terus kalau bagusnya gimana Ustaz? Cerai. Tapi kalau cerai anakku kasihan, ya udah terimalah suamimu yang nggak perform itu. Kan gitu akhirnya ketemunya. Paham kira-kira? Itu seperti kasus di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku tidak menolak ajakan orang, yakni mauan. Gitu. Istriku tidak menolak ajakan orang. Kata Rasul, cerai. Namanya kan istri udah nggak bisa jaga kehormatan. Tapi kata laki-laki ini, ya Rasulullah, tapi aku takut hatiku ikut pada dia. Yani sangat mencintainya. Ya udah, kau pegang dengan kesalahannya. Mau diapa lagi? Daripada yang zina, kamu dan dia nanti zina, mendingan ya udah, yang dia doang, yang kamu sama dia kan nggak zina, gitu. Itu gimana kalau kayak gitu? Itu namanya fakta salah yang harus dilalui, gitu. Yang penting akad nikahnya masih benar kan. Itu yang ada kesalahan etika, bahkan ada kesalahan hukum terkadang. Gitu. Contoh kasus suami istri nggak ada apa-apa, terus suaminya minta cerai, istrinya ngotot nggak mau cerai, kata suaminya, aku udah nggak mau, aku mau cerai. Itu bukan prisma ya? Kan haram kan, haram cerai, harus dibalikin. Tapi istrinya, suaminya udah nggak mau, kayaknya ya udah cerai. Jadi cerainya haram. Jadi hukum cerainya jatuh, tapi dua-duanya haram cerai. Gitu. Ini namanya fakta-fakta hukum rumah tangga yang rumit. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah selesai, Mbak? Baik. Baik. Sebentar, Ustaz, saya izin cek dulu. Tadi ada Bu Yuli ya, angkat tangan juga, raise hand. Silakan. Bisa nggak nanya sedikit? Iya, monggo Ibu. Ustadz, maaf Ustadz, nanya lagi Ustadz. Betul, Bu. Jadi begini, kalau misalkan dalam satu rumah tangga, roda kehidupannya tuh ditopang dua pihak gitu ya, karena nggak mungkin kalau satu pihak gitu. Maksudnya suami itu nggak dari suami aja gitu, istri juga kerja gitu, Ustaz. Gimana Bu? Jadi misalkan rumah tangga untuk kebutuhan hari-hari itu harus dua orang lah yang jalan, yang kerja, istrinya juga kerja gitu, Ustaz. Oke, sip. Nah, malahan barangkali mungkin lebih besar ya penghasilannya gitu, mungkin ya gitu kan, Ustaz. Istrinya. Terus tapi terus di tengah waktu karena apa sebab gitu nggak tahu, suami minta nikah lagi gitu loh, Ustaz. Mau nikah lagi gitu. Dari pihak istri kan memikirkannya begini, sekarang aja nafkahin aku aja nggak bisa, kok mau lagi gitu. Mau laginya itu dalam arti nanti ngambilin duitku semua jadinya yang sekarang aja begitu. Kira-kira itu bagaimana, Ustaz? Ya itu namanya nasib, Bu. Itu namanya nasib. Pokoknya dalam konsultasi keluarga itu ada yang lucu-lucu. Itu namanya semangatnya melebihi kapasitasnya.
Itu haram nggak Ustadz? Hukumnya Haram atau hukumnya. gimana? Bagi laki-laki haram hukumnya, tapi nikahnya sah. Nah, Bu Latifah perlu paham tuh. Ada perkara sah tapi haram, gitu. Nikahnya sah. Laki-laki ini dengan wanita tadi, kalau seandainya terjadi nikah, itu tidak zina, tapi haram. Melaksanakannya haram karena dia tidak memenuhi syarat. Gitu. Baginya gimana? Bagusnya cerai dengan yang kedua. Gitu. Tapi nggak mau cerai, ya udah dibiarin aja. Itu namanya pernikahan haram. Paham ya kira-kira ya? Agak rumit dalam pembahasan hukum nikah itu. Jadi ada nikah haram tapi sah. Nah, nanti ada bahasan para ulama. Kalau pernikahan haram apakah bukan berarti tidak sah? Enggak. Sah tapi haram. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Contoh laki-laki tidak sehat secara fisik, nggak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri untuk menafkahi batin istri, suami itu. Tapi dia nikah, sah. Tapi istrinya ngamuk-ngamuk, ya itu haram. Dia tidak menunaikan kewajibannya. Tapi gimana? Ya sudahlah, daripada nggak punya suami, dengan aku punya suami lah, nggak apa-apa lah. Gitu ya bisa jadi. Itu namanya. Nah, kalau misalkan istrinya minta cerai, boleh nggak Ustadz? Nah, ini kasusnya rumit. Mohon yang wanita-wanita yang punya kasus yang sama detail. Semoga Allah jaga ya. Sian. Jadi kalau minta cerainya karena kasus nikahnya tidak boleh. Tapi kalau minta cerainya karena laki-laki ini nggak menafkahi, boleh. Paham ya? Karena pernikahan dengan wanita itu tidak haram hukumnya dia. Tapi tidak boleh. Tapi kalau kis tadi kan haram. Tapi karena dia menyebabkan kedoliman pada istrinya yang pertama, maka istri pertama boleh minta cerai karena dia mendapatkan tindakan tidak ma'ruf. Dia suaminya sudah tidak lagi menafkahi namanya. Nah, tidak menafkahi itu termasuk sebab boleh mintanya cerai kalau suaminya memang tidak mau menafkahi. Tapi kalau suaminya mau menafkahi tapi tidak mampu menafkahi, wanita tidak boleh minta cerai. Bisa dipahami ya Bu ya? Lagi Ustadz kurang jelas, bingung Ustadz. Jadi gini, kalau alasan minta cerainya hanya gara-gara dia nikah lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau alasan nikahnya adalah karena laki-laki ini akhirnya tidak mampu menafkahi dia, paham? Nggak mampu menafkahi dia, berarti laki-laki ini tidak menjalankan kewajibannya. Paham? Atau bahkan ditambah kasus lain, malah akhirnya tidak mengurusnya, ya, kehilangan kemampuan untuk berbuat adil misalnya. Sementara wanita ini tidak ridho, ya maka boleh minta cerai. Kalau ridho ya sah-sah aja. Allah alam misal. Ini suaminya kurang piawai. Ustadz, maksudnya begini. Maaf Ustadz. Semangat melampaui kemampuan. Lah, kok jadi pada nanya kalau Iya benar. ini bab bahasan cerai bukan bab poligami. Sedikit nanggung Ustadz, mau nanya sedikit lagi. Jadi karena kalau bab poligami itu bahasan 4 kali pertemuan karena rumit. Ya udah Ustadz, nggak jadi deh kalau nggak boleh. Badal Bu. Silakan Ibu. Jadi kalau minta cerainya karena dengan asumsi belum terjadi kan Ustadz. Dengan asumsi yang sekarang ya belum terjadi. Artinya apakah dia nanti akan bisa apa enggak kan belum terjadi. Tapi kenyataannya kemarin-kemarin itu wah nggak punya duit kasarnya gitu loh Ustadz ya. Maksudnya tuh nggak bisa nafkahin ini. Kok mau nambah lagi gitu loh maksudnya gitu Ustadz. Apa nggak tambah parah? Terus gimana gitu? Itu aja Ustadz. Gimana? Belum boleh karena belum terjadi. Asumsi tidak menjadi dasar hukum. Asumsi tidak menjadi dasar hukum. Jadi bagaimana? Ya kalau sekarang misalnya belum jadi sekarang kalau misalnya minta cerai itu ya pakai fakta sekarang, jangan pakai asumsi nanti. Sekarang faktanya bahwa suaminya tidak menafkahi, ya itu yang mau dipakai alasannya. Oh gitu. Tapi kan faktanya istrinya ridho, dinafkahi kurang. Ya, gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau ternyata misalnya dinafkahi kurang, tapi masalahnya Bu, ada laki-laki yang menafkahi kurang itu tidak menjadi alasan wanita minta cerai kalau dia masih mau mencari nafkah. Nah, itu juga agak rumit. Kan tadi masih mau mencari nafkah. Tapi diperparah karena dia minta nikah lagi. Itu nanti akhirnya menjadi, jadi kalau belum nikah lagi, case-nya sekarang menjadi rumit. Karena kan dia masih mau nyari nafkah. Tapi nggak cukup. Itu tidak alasan minta cerai.
kecuali tidak mau ngasih nafkah. Itu beda lagi urusannya. Oh, gitu ya. Ya. Meskipun Terus, ya, meskipun kalau ada wanita memang tidak dinafkahi cukup oleh suaminya dan dia nggak ridho, itu boleh, emang nggak salah, dia nggak ridho itu nggak salah, gitu. Tapi oleh agama disuruh sabar, gitu. Oleh agama disuruh sabar, gitu. Sebagaimana laki-laki disuruh sabar atas keburukan akhlak istrinya, sama kasusnya sama. Wallahualam. Bisa dipahami insya Allah ya? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya pandai-pandailah kamu merawat suami-suami yang kayak begitulah. Bu Latifah tuh suruh merawat suami yang kayak gitu-gitu. Insyaallah. Baik, ini tadi Bu Latifah juga ada drop pertanyaan lagi ya di chat ya. Ini terkait gimana hukumnya jika PNS pisah secara agama sudah terpenuhi, tapi mau menikah lagi terganjal dengan aturan PNS. Iya, jawabannya ya itu DL derita lo. Ya, udah tahu PNS, udah tahu PNS kan. Orang yang jadi PNS itu ya berarti harus sadar dia punya akad yang mengikat dalam hidupnya, termasuk tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Terus gimana aturannya? Kalau dia mau nikah lagi dengan aturan PNS, ya kalau mau halal ya nikah siri. Nanti akhirnya berdampak nggak ke kepegawaiannya? Ya resiko. Ya kalau terdampak ya akhirnya nanti dipecat. Ya resiko gitu. Maksud saya setiap tindakan itu ada ruang lingkupnya, ada tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau mau misalnya sarannya karena dia udah nikah cerai secara agama ya diteruskan aja cerai secara legal. Sulit Ustaz. Ya jangan bodoh, kamu udah cerai kok sulit. Kau taklukkan pengadilan akan menyetujui ceraimu, gitu kan? Akhirnya deal bisa cerai, akhirnya bisa nikah legal, gitu. Tapi kan kondite, ya jangan cemen, wong cerai kok nggak berani tanggung jawab. Misalkan ada ya, kalau nggak salah, kalau wanita PNS cerai itu kan kondite kalau nggak salah ya, jadi buruk konditenya kalau nggak salah. Sehingga berpengaruh terhadap karir bisa jadi. Ya itu konsekuensi, gitu. Jadi secara umum ada pilihan-pilihan hukum yang bisa dilewati sama PNS ini, misalnya melegalkan cerainya, sehingga akhirnya dia bisa cerai nikah lagi dengan orang lain. Atau akhirnya, wah aku nggak bisa legal, istriku mengganjal terus di pengadilan. Ya udah, berarti supaya apa? Bisa jadi kan ini faktor gaji dan faktor ini kan kalau PNS ya, kalau belum legal kan gajinya masih keserap, termasuk nanti pensiunannya. Ya udah, PNS ini karena daripada zina nanti dengan yang kedua, ya nikah siri. Boleh nggak? Ya bahaya. Tapi secara agama, itu insya Allah tidak membuat zina. Paham ya? Ini solusi hukumnya. Jadi ada hukum agama, ada etika, ada hukum negara yang harus tiga-tiganya dilewati. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya bahasa, kalau memang bermanuver kayak gini, piawai. Kalau nggak piawai, jadi orang baik aja lah. Kalau perempuan bisa bulog. Nah, termasuk kalau ternyata sudah pusing dengan segala halnya, kan wanita bisa menggunakan khulu kan, melepas ikatan cerai ya, ikatan rumah tangga dengan cara mengembalikan mahar. Wallahu a'lam bishawab. Padahal ya, Masya Allah, diskusi hari ini cukup ramai ya Ustadz ya, dibandingkan sesi-sesi sebelumnya ya. Karena pasti banyak kasus yang terjadi juga dan kasusnya itu Mbak. Betul, iya. Masya Allah, semoga barusan tadi sebelum pengajian ini itu ada yang datang ke sini konsultasi, ngomong cerai itu berkali-kali, dan waktu ngomong cerai lupa Ustadz. Coba bayangin aja coba, gimana hukumnya coba. Jadi setiap tengkar cerai, habis cerai nangis-nangis minta balik, habis cerai kayak sinetron aja, Masya Allah. Tapi kenapa punya anak? Sinetron kan nggak punya anak ya, kalau. Iya. Baik, Masya Allah. Ustadz, ini mungkin sambil melihat jam juga, sekarang pukul 9, hampir 9.50 ya Ustadz ya? Hampir waktu ya. Kita lanjutkan tadi kalau kayak gitu ya. Monggo silakan tafadhol Ustadz. Oke ya. Hikmah cerai ya. Ini ada semacam pembicaraan yang cukup serius di kalangan para ahli agama, termasuk di mata para ahli hukum, kenapa Islam itu mengizinkan ada cerai. Bukankah bagus tidak ada cerai sehingga wanita dan laki-laki terikat sampai akhir hayat?
Justru cerai ini adalah salah satu prosedur hukum yang disediakan oleh agama untuk kebaikan rumah tangga masing-masing. Gitu. Sebagaimana orang punya pilihan untuk bergabung, dia punya pilihan untuk berpisah. Kalau sudah tidak mungkin bergabung. Tapi ketika hanya punya pilihan bergabung, nggak punya pilihan berpisah, ini bahaya. Kenapa? Karena menggabungkan dua orang sepanjang hayat sampai akhir hayat bukan perkara gampang. Ada 24 jam kali sepanjang hayat. Urusan sendal aja bisa marah-marah jadi tengkar sepanjang hayat kok, gitu kan. Urusan makanan. Karena rumah tangga ini bukan kayak perusahaan. Kalau orang bikin perusahaan kan langsung case-nya bangun bisnis, untung, clear. Nggak untung, bubar, dah gitu doang aja. Nggak ada ikatan perasaan. Di dalam rumah tangga perasaan lebih dominan bahkan daripada hukum. Ya, ibu-ibu perlu paham loh. Kalau ditanya, apa pertama kali yang mengikat orang itu hubungan rumah tangga? Apakah mengikuti agama? Enggak. Karena dia tertarik ke salah satunya. Baru agama itu mengcovernya. Gitu. Kalau ditanya, engkau menikahi wanita solehah yang tidak kau cintai, atau menikahi wanita yang tidak solehah kau cintai? Coba, nikah sama siapa? Siapa yang dicintai? Bahwa kemudian, nah, makanya oleh agama itu, perasaan ini yang menjadi pengikat antar pasangan ini harus mendapatkan pijakan yang kuat. Makanya disuruh ta'aruf, disuruh khitbah, tidak boleh khalwah, dan macam-macam agar perasaan yang Allah izinkan terjadi di antara manusia ini itu bisa terjadi di pijakan yang kokoh. Gitu. Amin ayat yang khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah dan rahmah itu supaya pijakannya itu kuat. Oke ya. Nah, oleh karena itu, cerai justru, hukum cerai adalah solusi atas kasus rumah tangga yang bisa jadi tidak mungkin lagi dijalankan. Contoh, rumah tangga yang sudah mengandung unsur kedoliman, wanita didolimi atau suaminya didolimi. Yang kasus tadi misalnya, wanitanya laki-lakinya udah nggak jelas, gitu kan? Itu semua membuat, nah, ketika suami mendolimi istri, istri mendolimi suami, atau dua-duanya saling mendolimi, maka cerai adalah bagian dari solusi. Ya. Jadi yang pertama, hikmah cerai adalah ia menjadi solusi atas kondisi rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan demi kebaikan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa cerai ini adalah apa namanya? Kita nyebutnya memberikan satu isyarat kuat, ya, bahwa rumah tangga itu harus dibangun untuk memproduksi kebaikan. Ya. Sebagaimana waktu disampaikan di awal, rumah tangga itu harus dibangun di atas kebaikan. Maka ada hak dan kewajiban yang dijalankan, ada etika yang wajib dijalankan, ashiruhunna bil ma'ruf, gitu. Nah, kemudian melahirkan generasi yang baik, yang soleh dan solihah. Menghadirkan ketenangan di antara penghuninya. Gitu. Kalau ini nggak tercapai, ada loh ruang di sana loh. Gitu. Jangan sampai rumah tangga oleh kita semua dipertahankan tanpa sebuah tujuan. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Rumah tangga dipertahankan itu untuk sebuah tujuan mulia, yakni memproduksi kebaikan. Gitu. Kalau tidak ada produksi kebaikan, isinya malah kemaksiatan. Kayak gini ya. Kita bangun perusahaan itu intinya apa? Cari keuntungan. Gitu. Kalau nggak ada keuntungan, untuk apa ada perusahaan? Ya biar aja keren-keren aja punya perusahaan. Ya, itu mah aneh. Ya. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Kenapa sih nikah? Ya daripada nggak nikah, mendingan ada legalnya lah. Terus ngapain? Aku sih nggak suka sama dia. Aku suruh nyupirin aja. Aku juga nggak pernah kumpul sama dia. Aku kumpul sama teman-teman. Itu nikahnya sama siapa, kawinnya sama siapa. Lah, kalau kayak gitu, bahaya sekali. Ya, jadi cerai itu memberikan satu warning kepada seluruh orang yang menjalankan rumah tangga. Bahwa rumah tangga itu punya maksud mulia. Ya,
menyempurnakan ibadah, memproduksi kebaikan, melahirkan generasi, dan lain sebagainya. Sekaligus menunjukkan hikmah ketiga, bahwa Islam itu memberikan seluruh solusi atas seluruh keadaan yang terjadi. Gitu. Ingin sama orang lain, prosedurnya namanya nikah. Nggak betah, prosedurnya namanya buruk, prosedurnya namanya cerai. Istri didolimi, suaminya ngengker, prosedurnya namanya khulu. Prosedurnya namanya apa? Wah, itu sekali prosedur. Jadi ibarat tool Islam itu lengkap gitu, untuk semua keadaan. Ini yang akhirnya hari ini semakin menguatkan tentang hikmah Islam ini ketika kita dapati di Eropa. Karena tidak ada, di Kristen nggak ada cerai, maka akhirnya banyak yang nggak mau nikah. Karena kalau nikah nggak bisa cerai, padahal dia nggak betah lagi dengan wanita itu. Itu akhirnya nikah enggak, karena menghindari cerai. Akhirnya banyak yang nggak mau nikah. Ketika nggak mau nikah, kacau. Anaknya anak siapa? Kenapa? Ya karena dia nggak nikah, dia tidak ada ikatan dengan laki-laki siapa dia kumpul. Dan jangan laki-lakinya dengan wanita siapa dia kumpul. Semuanya jadi kacau balau. Tapi begitu ada cerai, orang bisa nikah, kalau nggak cocok, dan memang baik, dia bisa teruskan dengan yang lain. Makanya saya katakan, rumah tangga itu suci, ya sakral, tapi nggak usah berlebihan. Karena berlebihan nanti akhirnya menjadi susah sendiri, sakit sendiri. Ya. Makanya di konteks ini, ayo kita terus meraih kebaikan di rumah tangga, dan terimalah suamimu apa adanya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Terimalah istrimu lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Dicariin solusi kalau ada apa-apa. Solusinya terbuka lebar di dalam Islam. Boleh ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Solusinya terbuka lebar. Ada ini, ada ini, ada ini. Kita bisa pakai solusinya itu, dan semuanya bisa menghasilkan kebaikan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup, sebagaimana juga suami istri nggak ada yang sempurna dalam hidup. Maka terimalah hidupmu apa adanya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, dengan terus memperbaiki diri, memperbaiki diri. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu kalau mau bertanya, dipersilakan. Mau nanya, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Hanya warahmatullahi. moderator. Iya, silakan. Maksudnya, Bu. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz, jadi banyak bertanya. Padahal siapa yang bertanya tuh? Tadi, Bu Latifah, Ustadz. Halo. Bu. Tadi minta penjelasan lebih jauh aja Ustadz. Silakan, Bu. Kalau pernikahan itu suci, pernikahan itu sakral dan suci, tapi jangan disucikan. Mungkin minta penjelasan lebih jauh, maksudnya gimana Ustadz? Ya, nikah itu suci karena kan mitsaqon ghalidha dan menyebabkan tindakan suci, yakni tidak haram kan, tidak zina. Tapi jangan berlebihan, maksudnya bukan jangan disucikan, bukan ya. Jangan berlebihan. Berlebihan itu sehingga menempatkan rumah tangga akhirnya menjadi beban tak terkira karena tidak ketemu idealitanya. Gitu. Paham ya? Jangan berlebihan maksudnya gimana Ustaz? Ulang Ustaz, kurang jelas. Jadi nikah itu kan akad suci. Karena dua orang yang awalnya haram menjadi halal atas nama Allah. Dan Allah menempatkan nikah yang tindakan profan menjadi tindakan ibadah, transenden. Betul ya? Transenden. Jadi itu yang disebut dengan kesucian nikah. Yakni dia tidak bisa dikotori oleh siapapun kecuali oleh apa yang Allah izinkan. Meskipun mertua nggak suka, kalau pasangan masih tetap berjalan, nggak bisa diceraikan oleh orang lain. Hanya oleh keputusan Allah. Itu namanya kesucian nikah. Karena nikah ini juga bisa membawa, istilahnya membawa kepada kehidupan keabadian. Kalau pasangan ini kuat hubungannya, sama-sama soleh dan solehah, dan kuat hubungannya, dia bisa bersama sampai kelak di surga. Tapi kalau hubungannya nggak kuat, ya berhenti sampai di sini. Nah, makanya maksudnya jangan berlebihan itu gimana Ustaz? Jangan berlebihan itu makanya ya, ini kesuciannya. Tapi jangan berlebihan, sehingga meminta seakan-akan karena ini suci, maka suami harus ideal seideal-idealnya. Istri seideal-idealnya. Tidak boleh ada ruang kesalahan. Itu akhirnya nanti sakit hati sendiri. Juga dalam rumah tangga, karena ini suci misalnya, karena ini sangat dilihat oleh Allah, maka akhirnya segala halnya menjadi tuntutan semuanya. Ya, suami harus gini, suami harus kayak gini, suami kayak gini. Dibaliknya,
istri begini, istri begini, istri begini, istri begini. Itu yang saya anggap sebagai berlebihan. Kenapa? Iya betul, rumah tangga itu ibadah suci. Harus dipertahankan saat pertahannya. Tapi kalau faktanya memang ada fakta rumah tangga yang nggak ideal, ya sudahlah diterima. Gitu. Cerai bagian dari yang jangan dipikirkan. Ya sudah diterima. Karena kalau faktanya betul-betul memang nggak bisa, nggak apa-apa cerai, nggak apa-apa. Cerai itu prosedur hukum yang diizinkan. Itu yang saya anggap jangan berlebihan. Karena ada sampai aku gagal rumah tangga. Wah ini suci, aku menodai kesucian rumah tanggaku. Biasa aja. Kalau memang secara hukum sudah boleh cerai, boleh cerai. Boleh. Tidak ada tindakan agama yang buruk. Itu makanya hadis yang abghadul halali ilallah atolak itu kan hadis dhaif. Para ulama nggak setuju. Cerai itu Allah izinkan ya. Kalau memang bagus cerai. Karena kan tadi ada cerai yang sunnah kan. Kenapa ya memang salah satu pasangan sudah memang maksiat kepada Allah dan maksiat besar misalnya tidak sholat dan membunuh, naudzubillah, sudah bagus pisah. Dan waktu pisah bukan berarti kau gagal, enggak. Nah ini yang saya juga ingin katakan. Waktu orang pisah gagal, enggak. Emang rumah tanggamu sampai di situ. Gitu. Nanti rumah tangga sama yang lain lagi diteruskan kayak ekstafet aja, nggak usah lebay. Gitu. Loh, kok gitu-gitu? Serius? Yang membuat seakan-akan cerai itu perkara haram itu kan mohon maaf, itu kan Nasrani. Karena dia tidak punya hukum cerai. Dampaknya apa? Mau buruk, mau jelek, dipertahankan mati-matian. Islam enggak. Kau pertahankan semampumu. Tapi kalau faktanya menabrak karang, maka lebih bagus kau menghindar. Kalau faktanya kau didolimi dalam rumah tanggamu, kalau faktanya istrimu sudah tidak lagi bisa bersamamu, dia memilih orang lain, dan dinasihati berkali-kali sudah tidak lagi taubat, dia memilih yang lain, lepaskanlah. Kau bangun hubungan baru, itu namanya tidak berlebihan itu di situ. Karena salah satu yang sudah tampak berlebihan kan nggak menerima kata cerai. Itu yang diajarkan oleh Nasrani kan nggak terima. Jadi cerai, bahkan pernah ada orang sampai kaget Bu, mungkin Ibu juga kaget ini ya. Ada seorang wanita sudah umur 40 belum nikah. Wanita dan baik-baik belum nikah. Udah Bu, nikah aja. Nanti kalau nggak cocok cerai. Ustadz sembarangan aja. Loh. Kok gitu? Justru karena ibu saking meninggikannya rumah tangga dan takut gagal, takut nggak ketemu yang hebat, takut nanti disakiti sama laki-laki, karena akhirnya nggak nikah. Gitu. Relax aja, nikah aja. Nanti kalau nggak cocok cerai. Terus ya nikah lagi. Ustadz gampang aja. Tidak begitu maksudnya. Tentu tidak disuruh cerai. Begitu Anda meringankan beban masalah itu, Anda membuka diri dengan orang lain. Akhirnya nerima lamaran orang. Bahwa nanti nggak cocok, ya nanti ditolak. Nanti nunggu lagi lamaran orang lain. Paham ya? Itu yang saya maksudkan, ditempatkan secara proporsional. Suci, dia mulia, dipertahankan. Tapi jangan berlebihan. Supaya apa? Supaya kita rileks dalam menjalani rumah tangga. Serius. Supaya kita rileks dalam menjalani rumah tangga. Karena di lapangan ada dua kutub ekstrim. Terlalu berlebihan menghadapi rumah tangga sehingga tegang rumah tangga itu. Nah, bagi wanita nggak berani nikah, nggak sedikit loh yang nggak berani nikah, gitu. Karena takut disakiti, gitu. Udah biasa aja, gitu. Dan laki-laki banyak nggak berani nikah karena belum punya duit, gitu. Dan di sana ada kutub ekstrim menganggap rumah tangga itu kayak akad beli kerupuk, kawin pagi sore cerai, kawin sore pagi cerai, gonta-ganti corak cerai, gitu. Itu dua-duanya yang berlebihan. Jangan berlebihan, tapi jangan menggampangkan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang moderat, yang tengah. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Baik, Ustaz. Baik. Insyaallah saya doakan semuanya. Saya doakan rumah tangganya baik-baik, suaminya baik-baik, istrinya baik-baik. Allahumma amin. Kalau yang nggak siap dari kami, suaminya pokoknya anteng satu saja, sudah siap. Alhamdulillah. Didoakan aja, gitu. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Ya, baik, Masya Allah. Ini melihat waktunya, alhamdulillah sudah jam 10 lewat ya Ustadz ya. Mungkin sambil saya cek juga, alhamdulillah mungkin diskusi kita sampai sini dulu.
Untuk berikutnya mungkin boleh disimpulkan dan ditutup sekaligus berdoa oleh Ustadz Muhsinin ya Ustadz. Ya, yang pertama bahwa cerai ini adalah salah satu hukum yang ditetapkan oleh agama dan itu pasti baik. Tapi bukan untuk kita lalui, semoga bisa kita hindari dengan izin Allah SWT. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan dalam penyampaian ada subjektivitas pribadi saya. Bisa jadi, bisa jadi. Jika itu terjadi, maka semoga Allah maafkan saya dan semoga bisa diperbaiki. Tapi setahu saya sepanjang saya ngisi parenting, ini agak sensitif, semua ngisi parenting, saya berusaha untuk setengah mungkin. Karena memang demikian diajarkan di ilmu hadis harus tengah, harus independen. Karena ulama hadis terkenal dengan adilnya. Kalau nggak adil, bukan ulama hadis. Gitu. Karena saya memang diizinkan oleh Allah belajar di Fakultas Hadis, mengikuti cara para ulama, Bukhari, Muslim, kalau menetapkan hukum dia sangat adil. Gitu. Sangat fair. Nah, oleh karena itu, terutama bahasan cerai, dan nanti ada bahasan lain yang memang mengandung dinamika perasaan ya, nah, semoga kita bisa terjaga dan kita bisa mendapatkan hukum yang benar-benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Sama-sama kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana wa tub alaina tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina zawjatina wa ahlina wa aqaribina. Allahumma ij'alhunna ikhwatan wa akhwatin fika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.